arsitektur kelas A sampai L ya, dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Mudah-mudahan hari ini, kalau di sini saya suasananya agak dingin gitu ya, hujan di sini. Mungkin di Jogja juga sama. Hujan gitu ya. Iya, beberapa hari ini juga saya sebenarnya agak cumlang gitu. Iya. Jadi 3 hari ini cuacanya kok agak dingin gitu ya. Mudah-mudahan pada sehat semua ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa sekalian. Amin. Baik, gitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya dipasrai Pak Zaki untuk menjelaskan materi tentang detail ruang dalam berdasarkan dengan pengalaman proses desain yang saya kerjakan gitu ya. Baik, untuk itu saya mungkin mohon izin untuk share screen ya. Apa sudah terlihat, mana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Ya, baik. Ya, selamat pagi sekali lagi ya. Dalam pagi ini kita akan membahas mengenai detail ruang dalam. Tentu kaitannya ruang dalam ini adalah yang berkaitan dengan antropometri dan ergonomi. Baik, ya. Memang ruang dalam ini bisa dikatakan sebagai interior ya, ruang dalam ya. Jadi desain interior itu memang sebuah perencanaan, tata letak, layout gitu ya, dan juga desain ruang di dalam bangunan. Pengaturan fisik ini memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, selain juga naungan dan pelindungan ya. Selain kita membuat atap dan dinding, kita juga perlu membuat layout yang baik dan benar menyesuaikan dengan dimensi dan tubuh kita. Dan juga akan mengatur bertahap dan mempengaruhi nantinya bentuk dari aktivitas kita sehari-hari. Ya memang tujuan desain ruang ini sebenarnya kaitannya dengan perbaikan terhadap fungsional atau pergerakan kita fungsional ya, yang mungkin kita bisa menyimpulkannya sebagai antropometri ya, dan juga ada estetikanya seperti apa, dan juga peningkatan psikologis ruang ya. Mungkin kita bisa menyimpulkannya sebagai ergonomis. Ya itu kata Dekaching ya. Ya, kemudian sebelum mendesain ruang memang dimensi dan kemampuan gerak manusia ini penting ya dalam menentukan desain keseluruhan bangunan. Jadi memang antropometri sebenarnya desain bangunan ini harus diadaptasikan dengan bentuk dimensi bentuk tubuh manusia gitu ya, sehingga nyaman kita bergerak jadi lega, kemudian kita melakukan aktivitas jadi lancar di dalam rumah gitu ya. Jadi kita tidak boleh asal melayout, tapi juga kita perlu menyesuaikan dimensi kita ya terhadap apa yang ada di dalam bangunan, dalam ruangan kita. Misal untuk kasur, untuk kursi gitu ya. Itu yang mungkin nanti kita akan bahas di macam-macam antropometri. Mungkin teman-teman pun sudah secara deskriptif sudah membahas ini di minggu pertama dan minggu ketiga. Makanya saya mungkin singkat aja untuk deskripsi. Kemudian kita menelaah kembali secara tradisional di Bali. Di Bali itu teman-teman juga banyak yang dari Bali ya. Di Bali itu banyak ada satu metode satuan ukur yang mana satuan ukurnya itu berdasarkan tubuh kita sendiri gitu ya. Kalau modern, kalau secara industri kita menggunakan alat antropometri ya, pengukuran antropometri. Ada kursi, ada alat ukur berdiri kayak gitu. Tapi kalau di Bali, jadi di Bali itu udah mengukurnya menggunakan bermacam-macam satuan ukuran. Ada alengkat, ada cengkang, kemudian ada auseran, tengah Depa Agung, Tanpa Alit, dan juga ahasta gitu ya. Kalau mungkin di Jawa mungkin ya kilan ya, cengkal kilan, terus jangkah gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Ya juga ada macam-macam satuan ukurannya gitu ya. Ada yang
pakai jari tengah ke jempol, jari telunjuk ke jempol, jari tengah ke tengah ya. Ini teman-teman ya pada ketawa lihat ini nih. Saya juga ngerti ini untuk apa ya. Tapi ini satuannya ya macam-macam gitu ya untuk mengukur sesuatu gitu. Ya ini mungkin urutan ya sebenarnya faktor dan urutan berdasarkan pengalaman penelaahan saya dan pengalaman saya di studio untuk membuat melayout ruang gitu atau menghubungkan dengan antropometri ya, ruang dalam dan antropometri, memang pertama kita perlu menganalisa pengguna. Ya, teman-teman sudah melakukan itu di minggu-minggu awal ya. Pengguna aktivitas ya, untuk pengguna itu kira-kira gendernya apa, laki perempuan. Kemudian rasnya mungkin kita nggak akan bilang ras ya, tapi suku bangsanya kalau misalkan ternyata proyeknya di luar negeri ya, rasnya apa, mungkin standar tubuhnya akan berbeda itu, apa ketinggian tubuhnya, usia itu, usianya anak kecil sampai orang dewasa tentunya akan berbeda. Yang kedua kita juga menelaah aktivitas yang ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman ya, sampai juga standar dimensi aktivitasnya apa sih? Ibu memasak, mencuci, kemudian menyiram tanaman atau membersihkan rumah, nenek kakek berjemur, membaca, anak bermain musik, apa yang banyak sekali. Sudah teman-teman sudah melakukan hal itu, melakukan analisa aktivitas sampai dengan standar dimensinya gitu ya. Jadi kita tidak mengukur satu persatu karena kita sebenarnya sudah ada standar dimensinya. Standar dimensi untuk orang berdiri orang normal nggak gemuk gitu ya, bisa mungkin 60 sampai 65 gitu. Kemudian untuk anak kecil tingginya mungkin untuk 5 tahun 105 sampai 120 mungkin ya sekitar 100. Ya, dengan standar-standar dimensi dari pelaku aktivitas, maka kita bisa melayout selanjutnya adalah melayout ruangan tersebut ya, ruangan tersebut. Nanti kita bisa menentukan misalkan pada sebuah kamar, oh kasurnya di sini deh, dipannya di tengah sini tegak lurus dengan pintu sehingga nggak, kalau tidur menghadap pintu kurang enak ya biasanya. Dan lemarinya kita taruh di mana gitu ya. Gitu. Jadi kita menentukan layout tersebut dari penggunanya apa, aktivitasnya seperti apa, dan juga standar dimensi tentunya. Kemudian setelah melayout dan kita sudah merancang dari lantai, dinding, plafon, struktur, ya terkait dengan ruang dalam, tentunya kita selanjutnya akan memilih spesifikasi materialnya. Halo? Spesifikasi materialnya. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu tahap dalam perancangan ruang dalam ya. Ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya, penelaahan dari pengalaman saya. Mungkin Bapak Ibu dosen sekalian bisa juga menambahkan atau mengoreksi. Ya, sebagai pembanding ya, mungkin seperti ini. Sebagai pembanding, teman-teman bisa membayangkan toddler 1-2 tahun, tingginya akan berbeda dengan anak 3-5 tahun. 6-9 tahun juga akan berbeda. Dan orang dewasa tingginya juga mungkin akan berbeda, bentuk tubuh dan tingginya. Kemudian, ya ini bukannya menggeneralisir, tapi mungkin ada kasus-kasus tertentu yang wanita yang mungkin lebih tinggi gitu ya, pemain voli, pemain basket, dan peragawati gitu ya, lebih tinggi dari pria. Tapi secara umum ada perbedaan di situ biasanya. Dan juga ras, kita berbicara ras Mongoloid, Australoid, itu biasanya agak pendek ketimbang Negroid dan Caucasoid ya. Orang bule-bule pastinya lebih tinggi, dan orang bule, orang Afrika gitu juga lebih tinggi ketimbang orang-orang Asia dan Australoid ya. Kita di mana ya? Di Mongoloid bukan ya? Atau Australoid ya? Kita di sini ya mungkin. Ya, kita tentu bentuk tubuhnya akan berbeda dengan
dengan orang-orang Eropa, Amerika gitu ya, orang-orang bule ya. Yang nantinya akan berpengaruh terhadap aktivitas kan. Karena banyak standar-standar yang kita pakai memang kan dari barat ya. Tapi nanti kita bisa mencari misalnya rumus-rumus, ada rumus-rumus nanti ya, rumus sederhana untuk menyesuaikan dengan tinggi badan kita, yang tinggi badan Asia kita ya. Ya, ini bisa kita lihat pengukuran tubuh anak-anak terhadap elemen arsitektur. Nah, untuk 2 tahun gitu ya, mungkin jangkahnya akan berbeda dengan anak yang usia 3 tahun, 5 tahun, kemudian sampai 10 tahun, 8 tahun gitu ya. Yang juga akan berpengaruh ke dalam desain kita. Seperti mungkin kalau kita melihat jangkah ya ini anak tangga gitu ya. Anak tangga, kalau teman-teman mungkin menempatkan anak tangga, menempatkan kamar tidur anak di lantai 2, pertanyaannya apakah sudah mengakomodasi tangganya menuju ke lantai 2 itu. Kemudian dengan railing yang teman-teman sudah buat, anak 5 tahun yang masih gitu. 5 tahun yang masih aktif-aktifnya, apakah railingnya aman, desain railingnya aman dari anak-anak? Ya itu nanti kita akan coba cek kembali ya ke desain teman-teman ya. Ya intinya sih mata kuliah kali ini sebenarnya refleksi, merefleksi apa yang sudah kita susun di minggu pertama, minggu kedua, kemudian mereview kembali desain ruang dalam kita seperti apa. Apakah aman untuk pengguna atau pengguna kita yang ada anak usia 5 tahun, 8 tahun, dan juga kakek nenek yang difabel. Ya, ini perbedaannya ya. Artinya ketika nenek atau kakek duduk di kursi roda, jangkauan, ketinggian anak-anak dan orang dewasa tentunya akan berbeda ya. Ya, ketika dibandingkan, ya orang dewasa akan memegang, misalkan wastafel ya, memegang wastafel dengan ketinggian standar biasa. Tapi untuk anak-anak agak biasa. Tapi untuk difabel ini terlalu tinggi jadinya ya. Misalkan ini ketinggian berapa nih? 90 cm, 90 mm. Ya, itu kira-kira ya. Untuk perbandingan, apakah memang kita sudah mengukur atau kita mereview kembali apa yang sudah kita lakukan di minggu pertama, kedua, ketiga itu dengan apa yang sudah kita desain sekarang, masih nyambung nggak gitu ya. Gitu ya. Baik, antropometri ya ini ada 2 jenis teman-teman sudah tahu. Ada yang antropometri statis, ada antropometri dinamis. Antropometri statis ketika kita sedang diam, tidak melakukan gerakan apapun. Mungkin kalau di rumah kita duduk di sofa, duduk di meja makan, di ruang kerja, di meja belajar gitu ya. Itu antropometri statis. Tapi untuk dinamis kalau di rumah apa ya kira-kira? Mungkin kalau saya melihat dapur ya, kalau dapur karena dinamis dia harus bergerak sana sini, ngambil bahan makanan, mencucinya, meracik sampai mengolah makanannya. Kalau di rumah tinggal gitu ya, kira-kira dinamis seperti itu. Jadi fungsional. Jadi ada ruang gerak yang harus kita pikirkan juga. Baik, saya akan masuk ke contoh-contoh. Ini saya juga singkat sebenarnya. Contoh-contoh apa yang sudah saya perbuat, saya perbuat selama bersama pengalaman saya di dunia arsitektur. Ya, mungkin salah satu contoh pertama adalah kamar ya. Bagaimana kita mendesain sebuah kamar gitu. Kamar yang nyaman gitu ya. Artinya untuk ini kamar bisa dijadikan kamar utama. Untuk sebuah kamar utama kita tentunya sudah mengetahui ukuran bed, queen size bed berapa, king size berapa, single bed berapa, kemudian ukuran akas berapa, 50 kali 40, 40 kali 40, seperti itu ya. Yang mestinya ini teman-teman juga sudah mengerti standar ukuran-ukuran untuk dimensi layout ya. Kemudian untuk lemari lebarnya berapa, 60,
Kemudian panjangnya berapa, bisa 160, bisa 120 gitu ya, atau 170 juga bisa. Dan juga ketika kita melayoutnya, kita juga mesti menempatkan akses ya, akses menuju ke di antara furnitur-furnitur yang sudah kita layout. Cukup nggak kira-kira seperti itu? Dan penggunanya siapa? Itu. Ya, biasanya kalau ini memang ada macam-macam ya. Ada yang bednya menghadap pintu, ada yang bednya membelakangi pintu gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi dalam prakteknya biasanya saya lebih lebih umum aja. Artinya bednya kita selalu menghadapkan tegak lurus dengan pintu. Jadi menurut pengalaman tidur menghadap pintu itu rasanya kurang nyenyak ya. Jadi sering-sering kebangun kalau saya. Ya, mungkin karena kalau Feng Shui ada apanya, ada energinya yang mungkin kurang pas ketika menghadap ya. Saya mungkin mohon koreksi itu. Jadi saya sering kali menghadapkan bed selalu untuk menghadap tegak lurus meskipun dalam prakteknya ada klien agak-agak sulit di anuin. Lebih pengen apa ya, mungkin ada diskusi nantinya. Gitu. Ya biasanya untuk orang kita ya, biasanya orang kita di sini kita menempatkan bed, mungkin queen size bed ya, queen size, kemudian ada nakas atau side table, kemudian ada lemari, ada meja kerja, meja rias, dan dresser gitu ya, gitu. Dan di antara ini kita bisa menempatkan antara bed dengan lemari, mungkin kita bisa menempatkan 60 sampai 70 cm gitu ya. Kemudian sedangkan untuk meja yang ada kursinya, yang untuk ruang kerja bisa juga 80 sampai 120 cm. Ukurannya nanti bisa menyesuaikan. Dan ini contoh yang sangat lega ya dengan ukuran 3,2 meter kali 3,5 meter. Itu sangat lega sekali untuk apa ya, akses manusia normal, dewasa normal. Meskipun dalam prakteknya ini ada satu contoh proyek, ternyata ini menghadap ke pintu gitu. Sebenarnya saya mengusulkan agak tegak lurus, cuma kliennya pengennya ngadep ke sini yang nantinya di sini bisa dipasang TV gitu. Ya udah nggak apa-apa akhirnya gitu. Ini satu contoh rumah tinggal. Awalnya rumah tinggal ini secara struktur di lantai 2 dia menggunakan bambu. Kliennya ketika bujang, ketika belum menikah, dia dia punya keinginan bikin rumah dari bambu, biar hemat, ramah lingkungan, dan lebih kelihatan ini ya, ekologis. Tapi ketika menikah tentunya akan ada tambahan satu anggota baru, istri. Nah, ketika istrinya datang, tentunya selera istri tentunya akan berbeda. Nah, di sini tugas saya disuruh merenovasi ruangan yang tadinya bambu-bambu itu sehingga ditutup dengan dengan kesukaan istrinya yang sudah memiliki beberapa referensi ruang sehingga istrinya juga nyaman dan juga kerasan tinggal di rumahnya gitu ya. Ya, memang dalam merancang kita juga kalau rumah tinggal itu biasanya kita manut sama istri ya, sama kepala rumah tangga gitu ya, bukan kepala keluarga, kepala rumah tangga, karena yang akan tinggal di situ akan lebih lama tinggal di situ adalah istrinya. Apalagi untuk kamar tidur ya. Ya, di kamar tidur ini klien minta dibuatkan satu dipan king size 180 kali 205. Ada drawer di bawahnya untuk menyimpan beberapa barang, dan juga ada rak di bawah bednya gitu ya. Dan juga ada satu lemari yang dibuat jaraknya sangat nyaman ya, ini 80, tapi ini total 120. 120 nyaman, lemarinya juga full dari bawah sampai atas. Kemudian di belakang terdapat ruang cuci. Ruang cuci ini
sebenarnya digunakan untuk satu mesin cuci, satu mesin pengering, dan ada satu meja di atasnya, jadi dia mesin cucinya buka ke depan gitu ya. Ada satu meja di atasnya untuk melipat pakaian, kemudian memisahkan pakaian bersih, pakaian kotor, dan juga ada gantungan jemuran di situ. Di mana ruang geraknya juga harus harus lebar, di mana kalau di sini kita menggunakan ukuran sekitar 60 kalau nggak salah, dan juga ruang gerak sekitar 120, sehingga untuk angkat junjung pakaian kotor juga akan lebih nyaman. Dan juga ada ruangan untuk kamar mandi ya. Kamar mandinya sudah ada ini existing, tapi hanya di layout ulang, kemudian di setting ulang dengan menggunakan material, ganti spesifikasi material yang menyesuaikan referensi dari sang istri. Ya, kalau dipotong kira-kira seperti ini. Jadi ini dipotong. Iklan sari roti bentar. Ya, sudah lewat. Ya, kalau dipotong, kira-kira seperti ini. Ada bed king size, kemudian ada lemari besar ya. Lemarinya sangat besar ini, sehingga bisa menyimpan beberapa perkakas. Ya, harapan kliennya itu pengen, ya udah kamarnya nggak ada cantolan, nggak ada barang-barang pating geletak bertebaran selain furnitur gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, pengennya clean aja udah seperti itu, dan referensinya referensi ala Skandinavian gitu ya. Jadi struktur bambunya kita tutup pakai gypsum board, kemudian ditambah beberapa material-material seperti SPC atau vinil tapi anti air ya, SPC ya. Lagi pilek ya. Vinil SPC, ya. Kemudian ada plafon PVC juga di atas gitu, dan beberapa finishing ulang gitu. Kemudian di potongan selanjutnya di belakang di sini ada, ya ini kamar mandi kekinian ya yang ada di Pinterest itu. Jadi ala hijau-hijau muda, hijau-hijau Pinterest dan subway tile gitu ya. Dan juga melayout ulang untuk kamar mandi, di mana kamar mandi klosetnya kita layout ulang dengan mungkin jarak, kalau standar kan 80 sampai 90 ya, kemudian area shower juga 90 cm kali 90 cm, itu udah aman-nyaman gitu ya. Dan juga ada 120 cm di ruang untuk mesin cuci, dan ada mesin cuci dan ada rak untuk menyimpan sabun dan lain-lain, gantungan, dan juga meja di atasnya untuk melipat pakaian bersih gitu ya. Ya, kira-kira seperti ini potongannya. Ya, untuk mengakomodasi ruang gerak tentunya kita akan juga membuat satu furnitur, meskipun furnitur ini masuknya ke dalam perancangan interior ya, furnitur ya, desain interior. Tapi ya arsitek mungkin mesti bisa juga ya mendesain furnitur, lumayan buat nambah-nambah gitu. Ya, kemudian jadi ada rak di atas untuk menyimpan sabun atau apa gitu ya, dan di bawah untuk menyimpan perkakas lainnya. Dan di sini terdapat gantungan untuk menggantung pakaian-pakaian yang mungkin habis dari mesin pengering menuju ke gantungan di angin-angin gitu ya. Sayangnya dimensi ini mesin cuci tidak mencukupi untuk, tadinya saya pengen atasnya itu bisa digunakan untuk setrika gitu ya. Tapi ketinggian 1 meter 100 cm itu agak ketinggian untuk nyetrika gitu. Untuk nyetrika sih paling nggak butuh 75 sampai 85 ya, sehingga nyaman gitu nyetrika pakai mesin setrika gitu. Tapi karena 100 cm sayang banget, karena mereka sudah beli mesin cucinya, ini agak kurang nyaman kalau dipakai untuk nyetrika ya, itu anunya ya, sisi
kurang pasnya. Kemudian untuk bednya juga kita desain secara fungsional, ketinggiannya juga kita buat yang standar. Ketika orang duduk di bed, paling enggak bangun duduk di bed turun, paling enggak kakinya jangan gantung gitu ya. Paling enggak ketika napak kakinya pas sama seperti ketinggian dari kursi. Ya, yaitu kita sudah mempersiapkan 25 sampai 30 cm, 25 cm ini. Artinya dengan tambahan bed, spring bed dengan ketinggian sekitar 30 cm, saya kira bisa pas untuk duduk dan nggak gantung, kakinya menempel ke tanah, sehingga masih nyaman gitu ya. Kemudian ini untuk kloset 95 cm dan area shower sekitar 90 cm ya. Jadi ada juga untuk keran head showernya dan juga bagian yang kita legoin, kita mundurin dindingnya untuk menempatkan sabun gitu ya. Oke. Itu tadi terkait dengan contoh layout ruang ya. Yang kedua adalah tangga. Tangga ini mungkin saya akan memberikan contoh sedikit aja ya. Teman-teman pun saya kira sudah membuat, nggak tahu kalau di kelas saya disuruh membuat detail tangga ya. Mungkin di kelas lain juga ya membuat. Aduh, iklan lagi maaf. Baik, ini adalah satu tangga yang saya desain di pusat penelitian di Baluran. Jadi ada satu proyek di Baluran yang posisinya di tengah-tengah savananya Baluran. Tangga ini posisinya berada di tengah ruang, jadi menghubungkan ruang lantai 1 yang berupa ruang kerja dan kamar tidur di lantai 2. Ya, karena di atas itu yang nginep itu mungkin macam-macam orangnya, ada yang mungkin mahasiswa, ada peneliti yang muda, peneliti yang tua gitu ya. Nah, untuk itu saya mencoba mengambil jalan tengah terkait dengan ini istilahnya tinggi anak tangga. Biasanya anak tinggi kan maksimal kan 19, kadang ya 20 gitu ya biar gampang pembagiannya. Tapi untuk orang-orang usia 60, peneliti yang 60 tahun, 50 tahun, khawatirnya naik ke atas agak kurang enak gitu ya, langkahnya gitu. Jadi akhirnya kita menggunakan ketinggian yang pas ya, 340, dan juga per anak tangganya kita buat 17 gitu ya. Kita buat per 17 dengan yang sudut kemiringan ya kurang dari 40 derajat gitu. Bahkan ini kayak 35 ya kalau nggak salah. Saya lupa. Tapi ketinggian anak tangga sekitar 17 ini saya kira mungkin mohon koreksinya juga, ini batas maksimal untuk batas maksimal untuk mungkin orang tua naik gitu ya. Karena kalau udah 18, 19 atau bahkan 20 itu biasanya ya untuk yang muda sih biasa gitu ya. Tapi kalau untuk orang tua capek rasanya. Ya gitu. Saya ambil 17 ya, itu pertimbangannya di situ. Ya, tangganya juga dari besi biar kalau kita solid mungkin kanan kirinya akan tertutup. Ini ada ruang kerja di tengah, ruang kerja di lantai 1 dan tangga di tengah. Dan di samping-sampingnya, mestinya ini ada gambar hand railingnya ya. Di samping-sampingnya juga dibuat satu rak-rak tambahan. Ketika naik ke sini, misalkan lihat buku gitu ya, ada lihat buku, mungkin bisa ngambil dibawa ke kamar gitu, nggak harus turun sampai lantai 1. Jadi ada rak buku yang mengelilingi tangganya. Yaitu contoh tangganya. Teman-teman juga mungkin ya sekali lagi saya sampaikan juga bisa mereview kembali tinggi anak tangga dari desain rumah tinggalnya teman-teman. Apakah misalkan lantai 2 digunakan untuk kamar anak, sudah mengakomodasi belum tinggi anak tangganya ya. Mungkin nanti bisa dicek kembali. Kemudian layout dapur ya, ini antropometri dinamis ya. Layout dapur ini menurut saya sangat penting karena rumah tangga akan bahagia dengan adanya
hasil masakan yang enak gitu ya. tapi benar gitu. Kalau ternyata istri atau ibunya teman-teman di dapur, aktivitas di dapurnya nggak nyaman, mungkin produk takutnya bikin masakannya juga akan berpengaruh ke masakannya, kualitas masakan. Nanti boros, GoFood terus nanti ya. Ya, baik. Ya ini macam-macam layout dapur. Ada yang single wall, terutama untuk dapur-dapur yang rumah-rumah kecil, rumah sangat sederhana sekali ya. Single wall seperti ini. Ada juga yang dapur yang gang seperti ini, biasanya masuk dari sana, kemudian di sininya ada ruang cuci jemur gitu ya. Gang seperti ini. Kemudian ada bentuk L. Bentuk L lumrah sekali di dalam desain-desain rumah kita ya, rumah-rumah di Indonesia. Bentuk L ini sangat banyak dijumpai di rumah-rumah menengah gitu ya. Kemudian bentuk U ya. Ini orang-orang menengah ke atas biasanya karena dapurnya besar gitu. Ya, dapurnya besar gitu dan ada ini ya, ada agak lega gitu. Dan bentuk island, ini sultan biasanya. Jadi dia punya oven dan ya ini seleranya sultan. Tapi meskipun gitu banyak klien-klien muda yang pengen bikin island tapi ruangannya kecil gitu ya. Sering sekali nggak sesuai dengan keinginan dengan dimensi ruang atau luas lahan itu seringkali kurang sesuai. Tapi ya ini macam-macam dari bentuk dapur. Ya, kesamaannya adalah apa kira-kira teman-teman? Kesamaannya adalah segitiga. Rumus segitiga segitiga memasak. Kita kalau single wall urutannya selalu sama. Yaitu ini kulkas, cuci, masak. 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 Seperti itu. Urutannya harus seperti itu. Jadi kulkas, cuci, masak. Jadi kedekatan kulkas, cuci, meracik, kemudian masak, di serving. Ya, dalam ruang geraknya dapur seperti itu ya. Jadi kulkas, cuci, masak. Jadi kalau nggak lurus ya segitiga seperti ini. Tapi urutannya selalu seperti itu. Dan untuk ketinggian nih ya, untuk ketinggian paling nggak ketika kita membuat kitchen set kita mesti juga menjangkau tinggi-tinggi tertentu ya, di mana kita membuat tingginya tinggi ruang sekitar 3 meter, tinggi paling tinggi sekitar 2,4 gitu ya. Agak susah gitu kan. Meskipun pengennya seperti built-in gitu ya. Jadi rak paling tingginya sekitar 2,4 ya. Itu kita harus pakai tangga 2 meteran. Tapi jangan seperti itu. Paling nggak kita harus mencukupi sekitar 2,1 maksimal untuk rak paling tinggi. Dengan bantuan stool counter ya, stool counter yang ketinggiannya 65. Atau dingklik dengan ketinggian rak paling tinggi sekitar 1,9. Sehingga nyaman gitu ya. Bahkan dalam kondisi berdiri untuk wanita yang agak tinggi juga bisa menjangkau rak paling tinggi. Kemudian untuk beraktivitas nih, misal dari oven bikin rotinya udah jadi, buka ovennya, kemudian pindah ke meja penyajian. Nah, di situ membutuhkan space sekitar 110 sampai 120 cm. Kalau kurang dari itu, pantatnya geduk, apa? Ketika mundur jongkok dikit, udah kena pentokan ini, gitu ya. Jadi 120 adalah dimensi yang nyaman untuk 2 gang ya, untuk dapur yang tipenya gang, gitu ya. Kira-kira seperti itu bayangannya. Jadi kita mesti mengukur kegiatan aktivitas di dapur dan juga beragam jenis aktivitasnya. Bahkan 1 orang, 2 orang masih nyaman untuk
untuk bekerja di dalam dapur yang tipenya gang seperti ini. Ya ini standar ya, standar luar gimana. Rata-rata memang untuk kompor standing di Indonesia, di kita pasaran rata-rata tingginya 85 cm ya, bahkan ada yang 90 juga. Tapi 85 cm itu untuk top table, untuk memasak, misalkan kompor tanam pun, kalau misalkan kita pakai kompor tanam, tinggi top table kita paling nggak rata-rata 85 cm. Kemudian ada jarak ya, sekitar berapa nih? Sekitar 45 ya. Kemudian baru kabinet dapur. Nah, kabinet dapur lebarnya itu hanya sekitar 35 cm. Kalau table dapur, meja dapur sekitar 60 cm. Jadi jangan bikin storage atau rak dapur dengan setara dengan 60 cm, nanti nggak bisa masak gitu ya. Ya tadi untuk kita serving berapa sih ukuran normal orang jalan biasa kan 60-65 cm. Orang melipir itu mepet, jalannya mepet, paling nggak butuh ruang 45 cm. Nah kan untuk orang bawa nampan gitu ya, yang aktivitasnya di dapur, minimal 90 cm gitu ya. Itu pun kalau nggak pakai gang gitu. Kalau ada gangnya dan di sisi kanan ada tempat untuk oven, untuk memasak, ya tadi 120 cm. Nah, biasanya yang jadi patokan adalah ketinggian ini nih, 85 cm meja dapur itu ya. Kalau misalkan kita kompornya kompor Rinnai konvensional, tradisional ya, kayak kompor saya juga gitu. Ya artinya kita mesti ukur ketinggian kompor Rinnai itu berapa, biasanya hanya 15 cm, kemudian 85, ya 85 berarti tinggi meja betonnya, meja itunya berapa, meja dapurnya berapa, artinya 85 cm dikurangi 15 ketinggian meja betonnya kalau kita pakai kompor konvensional, tradisional, itu ya itu sekitar 70, 65, 70 ya, 70 sentian lah, kira-kira seperti itu ya. Intinya nyamannya kita memasak ada di 85 cm. Tapi itu untuk kasus-kasus orang dengan tinggi agak normal gitu, 160 cm, wanita normal gitu ya, standarnya. Tapi ada beberapa, bukan saya nggak bilang nggak normal, tapi banyak wanita atau pria wanita di Indonesia mungkin tingginya ada yang mungkin 155 cm atau 150 cm. Nah, gimana sih cara mengukur, misalkan istri kita 150 cm atau 155 cm? Itu mengukur tingginya ada rumusnya nih. Biasanya kalau ini rumus nggak tahu asalnya dari mana, tapi cukup jitu gitu ya. Yaitu tinggi badan dibagi 2 ditambah 5 cm. Misalkan, ya tadi ini ukuran 160. Ya, 160 dibagi 2, 80 ditambah 5 cm, 85 cm. Nah, tapi kalau misalkan ada yang tingginya hanya 150 cm, untuk memasak di 85 cm, tangannya itu akan mudah capek karena ngaduk atau menggoreng gitu akan lebih capek gitu ya, karena 85 cm terlalu tinggi buat dia gitu ya. Mungkin bisa aja nanti 150 cm, 75 cm, 150 cm bagi 2, 75 cm ditambah 5, itu 80 cm. Artinya kita bisa menurunkan kisaran 85 cm ya. Bahkan untuk orang bule kadang ada yang 90 cm tinggi top table-nya. Ya ini rumus ya. Dan ada satu contoh proyek di Poris, Tangerang. Seorang teman meminta tolong di layoutkan dapur ada saya gitu ya. Nggak apa-apa, pekerjaan layout dapur ini terima-terima aja, biasanya lumayan buat beli es teh gitu ya. Ya, karena teman ya oke lah, siap gitu, saya bantu. Dimana luasannya 265 kali 4
3,5. 450 kali 270 ya. As to as-nya. Tapi ruang dalam, karena ini ruang dalam, kita harus ukur dalamnya. 265 sama 2435. Dimana dia pengen bentuk U-shape, tapi salah satu U-shape ini bisa digunakan untuk minibar gitu ya. Tapi bukan counter, bukan minibar, tapi semacam tempat untuk makan gitu aja. Meskipun sudah punya ruang makan sendiri. Artinya di sini saya menggunakan rumus kulkas, cuci, masak gitu ya. Artinya kedekatan kulkas dengan tempat cuci juga saya dekatkan. Kemudian dari tempat cuci ini ada space yang cukup untuk meracik. Habis meracik nanti dimasak, kemudian diserving ke bagian sisi sebelah kanan ya. Di sini ada istilahnya ini bench storage ya, bangku storage yang bisa di bawahnya bisa digunakan untuk menyimpan perkakas dan lain-lain gitu ya, sehingga dapurnya pengennya rapih, ketika nggak digunakan udah dimasukin ke dalam semua. Dan juga ada dispenser yang di sini. Nah, sebelum mendesain saya mungkin menanyakan dulu ke kamu, kulkasnya apa gitu. Kulkasnya apa, mereknya pengen yang seperti apa, udah punya bayangan atau belum? Karena kulkas dimensinya akan berbeda, kulkas 1 pintu dengan kulkas 2 pintu, atau kulkas yang besar gitu ya, yang kekinian sekarang gitu ya, akan berbeda. Nah, di situ saya biasanya meminta data-data perkakas yang ingin dia beli atau yang sudah dia punya. Ya, seperti itu, alurnya seperti itu. Kalau dilihat seperti ini ya. Jadi tingginya juga ada bagian yang paling tinggi. Ya tadi ada 2,1 kalau nggak salah, saya lupa. Atau kalau agak kelebihan sepertinya nanti. Nanti kita lihat. Kira-kira tampak dari ruang keluarga kira-kira seperti ini. Ya, ya rak paling tinggi tadi 2,1 ya. Di sini kita ada cuci, selain tadi kulkas, tempat cuci ketinggiannya 85 cm. Dia akan pakai kompor tanam dan juga beberapa perkakas untuk di bawahnya. Dan juga di sini ada meja untuk serving, dan mungkin bisa duduk-duduk sambil ngopi, sambil nyemil roti, sambil nyemil sambil ngopi gitu ya. Tapi ini gunnya ini memang agak kecil gitu ya, nggak bisa 60. Nah, ini tadi saya pakai acuan yang 45 cm. Ketika kita duduk, melipir gitu. Kita masuk ke situ melipir, atau agak mepet. Sehingga karena ini bench storage, dengkul lutut kita juga kita paskan di sini, ada ruang yang agak lebih lega di bawahnya, sehingga lutut bisa agak selonjor dikit gitu ya. Mana ya kelihatan? Ya di sini lutut bisa selonjor dikit karena dia nggak partisinya nggak sampai mentok sana, jadi di tengah partisi ininya. Ya ukurannya kita menyesuaikan ruang gerak, produktivitas kerja di dapur, mengambil bahan makanan, mencuci, meracik, kemudian memasaknya dan juga menservingnya di area yang sudah siap. Oke, itu contoh untuk dapur ya. Kemudian railing ya. Ini satu desain rumah sebenarnya, rumah di Jetis gitu. Jetis itu Jalan AM Sangaji. AM Sangaji ya betul. Jetis Harjo. Ya pokoknya di Jalan AM Sangaji. Di sini ada satu desain kamar anak yang dia pengen anaknya nggak cuma main HP aja gitu ya, di kamar tidur main HP, tapi ada balkon gitu ya. Ada balkon yang dia bisa melihat kondisi lingkungan sekitar agar anaknya bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Ya, untuk desain balkon ini juga karena anaknya juga masih railingnya juga kita sesuaikan dengan istilahnya untuk keamanan keselamatan pengguna. Pertama saya membuat railing yang tidak ada elemen horizontalnya, sehingga
kalau ada elemen horizontalnya, nanti anak-anak istilahnya dia akan memanjat gitu ya, akan memanjat untuk naik duduk di railing atas gitu. Sehingga untuk keamanannya kita membuat railing yang agak rapat ya, sekitar 10 cm dengan besi strip plat ya, dan juga ketinggiannya juga dibuat 100 cm. Mestinya ini bisa 110 ya, karena standarnya 110, tapi di sini saya membuat 100 cm ya, sehingga aman untuk anak-anak. Dan juga jarak antara strip platnya itu sekitar 10 cm. Karena kalau kita ketahui dalam standar anak usia 2 tahun sampai 3 tahun, lingkar diameter kepalanya sekitar 17 sampai 20 cm ya. Sehingga kita meminimalkan kondisi anak melongok ke antara besi strip plat itu, dan jangan sampai nggak bisa balik lagi gitu. Itu yang sering terjadi kan gitu. Bahkan atau bisa berobel, dan itu bahaya sekali. Jadi ukuran 10 cm itu yang saya pakai agar balkon ini tetap aman, tetap nyaman, dan juga menyesuaikan dengan kondisi penggunanya. Ada pot di atas ya, jadi nanti bisa digunakan untuk Lee Kuan Yew menjuntai ya, hingga lebih estetik. Bahkan di beberapa desain di studio kami pun kita meminimalkan elemen-elemen yang horizontal. Bukan berarti nggak boleh, tapi kami biasanya dalam membuat railing untuk balkon, railing untuk void, itu menggunakan elemen vertikal, sehingga misalkan ada anak-anak mampir ke situ nggak bisa, dia nggak memungkinkan untuk memanjat. Ya. Bahkan untuk gang-gang menuju kamar anak, railing itu difungsikan juga sebagai ruang untuk meja belajar. Meja belajar, dia sambil lihat ke bawah itu akan lebih nyaman. Mungkin dapat tiupan angin dari bawah, kakinya lebih dingin dan nggak gerah gitu ya. Jadi bisa juga seperti ini, tapi elemennya tetap ya elemen vertikal. Baik, kemudian untuk selanjutnya adalah detail kamar mandi dan toilet. Teman-teman juga sudah membuat ini ya. Jadi detail kamar mandi toilet ya memang ada standar-standar tertentu yang perlu kita sesuaikan. Pertama, mungkin jarak lebar kloset sehingga kita bisa nyaman mengambil cat shower, tisu, dan duduk di kloset, ya paling nggak 80 sampai 90 cm. Kemudian untuk area shower 80 sampai 90 cm, area leganya gitu ya. 90 sih biasanya untuk area shower 90 ya. Dan kemudian untuk wastafel ya 60 cm, 60 sampai 70 gitu ya. Itu standar-standar yang mungkin kita juga sudah pada paham ya, atau mudah-mudahan teman-teman juga sudah paham untuk itu. Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu, ya ini teman-teman coba cek kembali ke desain kamar mandi nenek kakek. Apakah sudah mengakomodasi standar ada, standarnya ada, gitu. Yaitu dengan punya manuver melingkar sekitar 150 cm diameternya ya. Sehingga dan juga ada pegangan-pegangan di area kloset, ada area kloset menuju wastafel, area kloset menuju ke bathtub, dan juga atau area shower gitu ya. Meskipun nanti ada satu contoh yang mungkin saya pun nggak bikin 150 cm gitu. Tapi di situ nanti akan ada meskipun itu standar akan ada kompromi-kompromi. Bahkan untuk wastafel ya teman-teman, wastafel anak-anak, kamar mandi anak, kamar mandi dewasa akan berbeda. Wastafel untuk anak-anak tentunya akan lebih rendah 10 inci ketimbang dewasa ya. Ini yang perlu kita lihat di review kembali di kamar mandi teman-teman ya.
Baik, contoh ya dari layout-layout itu, layout pilihan layout di ini sebenarnya kami itu sebenarnya lebih suka menggunakan layout model ini ya, model yang ini ya, model yang ramping. Kalau desain-desain kami rata-rata kamar mandinya memanjang gitu ramping. Jadi di mana kita bisa melihat ada area kering, ada kloset. Biasanya untuk kamar mandi dalam ya, biasanya si si pintu, ketika pintu ada di tengah, ini kita letakkan untuk kloset, ada wastafel dan juga ada area basah, area shower di bawah di samping sisi kanan. Biasanya kami membuat seperti ini karena bisa menyesuaikan dengan lebar ruangan, ukurannya juga nggak membuat nanggung gitu ya. Kalau misalkan kotak, kadang kotak ukurannya 250, sedangkan ukuran kamar 350. Nah, ada sisa 1 meter itu kadang sering membentuk ruang yang gelap, ruang yang lembab gitu. Jadi kami biasanya lebih suka menyesuaikan dengan lebar ruangan dan membuat kamar mandi dalam jadi lebih ramping gitu ya. Ya itu kami lah. Mungkin teman-teman juga akan berbeda ya. Dan yang terpenting adalah kita membuat dimensi sesuai standar. Yaitu di sini kami membuat yang agak lega, 110. Tapi mungkin teman-teman bisa ambil 80 sampai 90. 90 standarnya 90 sih ya, 90 agar lebih nyaman. Sehingga untuk area kloset kita ngambil jet shower, ngambil tisu holder di sini. Jadi lebih lega, tidak nempel ke paha kita gitu ya. Dan juga untuk area shower dengan 90 juga pas ya. Artinya batas minimal area shower lebarnya 90 jadi lebih pas, sehingga kita mau mandi dengan shower sambil berputar gitu kan masih nyaman gitu ya. Atau nyanyi-nyanyi ya gitu. Itu masih nyaman gitu, maksudnya sambil bergerak gitu ya. Jadi 90 saya kira lebar yang paling pas untuk kamar mandi. Artinya ketika kita buat dinding, as-to-asnya berapa kalau 90? Berarti kan 105 minimal gitu ya. Misalnya dindingnya 15 cm. Dan juga ini ada satu contoh rumah teman ya. Rumah teman dulunya ini garasi. Garasi. Jadi ketika rumahnya dibagi-bagi, bagi waris gitu ya. Karena dia anak bungsu, dapatlah dia garasi. Ya, nasibnya anak bungsu biasanya gitu. Jadi untuk garasinya tetap, tapi di sini saya menceritakan ada satu, ya dia anak muda yang juga pengen island ininya ya, pengen island, ada islandnya, ada counter ya, untuk counter stool, ada counter, istilah counter, dan juga ada kamar mandi servis. Kemudian di ruang sebelahnya nih ada ruang makan, ruang keluarga. Tapi sewaktu-waktu ketika dia nggak punya mobil, nah, tapi ketika ada tamu bawa mobil bisa parkir ke dalam. Jadi multifungsi gitu. Dapur sekaligus garasi gitu. Jadi ini rumah garasi. Ya, tapi secara prinsip seperti itu. Jadi hanya saja ada pipa existing yang sudah ada di sini. Yang tadinya saya pengen kitchen sink-nya didekatkan dengan kulkas, karena sudah ada existing, sebenarnya bisa diganti dan si teman itu nggak mau, udah jangan dirubah lah, budgetku nggak banyak. Ya akhirnya ininya dari ambil bahan makanan, mencuci, meracik, dan memasak. Ini nggak segitiga banget gitu ya. Tapi area raciknya ini agak lumayan besar sebelum kemudian dimasak di area island gitu ya. Ketinggiannya pun standar 85 cm dan standar semua ini ya. Lebar 60 cm gitu. Sedangkan untuk island ada 60 cm plus 20 cm. Karena ada 20 cm yang akan digunakan sebagai meja counter yang bisa untuk makan, bukan bar ya, tapi meja counter yang bisa digunakan makan dari sini. Nanti kita bisa menempatkan bangku-bangku counter, tipe counter yang ada di depan. Jadi dapur dan kamar mandi, di mana ya segitiga sih, tapi harus meracik dulu ke sini baru
pindah ke ini, ke ruang makan, tempat memasak gitu ya. Ya kira-kira seperti ini. Setelah kita menentukan ruang geraknya seperti apa, kemudian ada mesin cuci yang dijadikan satu, dia pengen jadi satu sama kamar mandi, tapi ada pembatasnya juga. Ada skylight di atas. Jadi setelah kita menentukan ruang gerak, maka tiba saatnya adalah kita menentukan spesifikasi materialnya. Ya, dari spesifikasi materialnya dapat kita lihat ya. Yang A ini kita menggunakan, maaf saya menyebut merek karena untuk memperjelas dia untuk membeli material. Jadi ada platinum yang mungkin agak matte gitu ya. Juga ada platinum matte dan agak kasar gitu ya. Dan untuk kamar mandi platinum yang agak Santiago yang agak gelap abu-abunya. Kemudian untuk dapur ya, untuk top table-nya menggunakan platinum juga, tapi dengan kelipatan 60. Maaf, ini keramik dindingnya dengan kelipatan 60 agar pas dengan lebar dari top table. Nah, kalau kita beli granit itu kan mahal ya. Salah satu menyiasatinya marmer atau granit untuk top table kan mahal. Salah satu cara menyiasatinya adalah menggantinya dengan granit tile gitu ya, granit tile yang granit Cina yang dengan lebar 60 cm sehingga pas dengan ukuran dari meja dapurnya gitu. Meskipun akan ada sambungan kecil-kecil, tapi biasanya kalau kita nat dengan warna putih juga akan tetap cantik gitu ya. Sedangkan untuk jadi ada ketinggian mejanya berapa, kemudian ada ketinggian pintu, keterangan material. Nantinya teman-teman juga kalau ada tugas untuk detail ruang juga perlu membuat pertama denah, potongan, dan juga keterangan-keterangan material yang akan dipakai ya nantinya ya. Nah, baik. Ya kira-kira ini potongan antara dapur, wastafel, kemudian dapur, kamar mandi, dan ini ada wastafel ya. Jadi kelihatan antara spesifikasi material yang akan kita buat, akan kita pakai di dalamnya. Ya mungkin nanti standarnya tetap mengacu pada standar gambar kerja ya. Kemudian untuk kamar mandi, kira-kira seperti ini. Keramik dindingnya pakai apa? Area dalamnya menggunakan kloset, ini lebarnya berapa? 80 plus, ya sekitar 90 ya. 80 plus 10 di sini. Dan juga di potongan sebaliknya ada wastafel, ada shower gitu ya. Ini mesti ada ukurannya mestinya di sini. Ada ukuran ketinggiannya. Nah, itu teman-teman juga tugas untuk detail ruang. Acuannya kira-kira seperti ini ya. Gitu. Ya, ini salah satu contoh lagi. Tapi mungkin saya nggak berbicara tentang gambar yang detail ya, karena ini masih tahap skematik, masih proses diskusi. Kebetulan kliennya suami istri belum punya anak, nah akan tinggal dengan ibunya. Ibunya akan diajak di sini. Budgetnya mepet, kecil sekali. Untuk itu saya membuat denah dengan bentuk yang ramping, 2 masa, ada teras di tengah sehingga distribusi cahaya matahari bisa lancar ke dua sisi itu ya. Nah, hanya saja karena budget terbatas, tentu luasan-luasan juga tidak bisa menyesuaikan standar, tapi paling tidak kita bisa mengakomodasi ruang gerak untuk ibunya yang sudah 70 tahun. Tapi sebenarnya masih bisa berdiri, cuma agak lambat gitu ya anunya ya. Nah, si kliennya di sini ada kasus untuk kamar ibunya. Nah, si kliennya pengen, misalkan suatu waktu kondisi ibunya sudah agak sulit berjalan dan misalkan harus menggunakan kursi roda, paling enggak aksesnya juga bisa nyaman gitu. Meskipun secara standar ini harusnya 110, tapi mungkin kita agak mepet dikit gitu ya karena lebar paling enggak 90 ya.
masih ada sisa 10 cm dari kursi roda yang mohon koreksinya. Dan juga untuk kamar mandi dalamnya juga harus mengakomodasi, nah ini pas banget kasusnya, mengakomodasi dengan kondisi ibunya, di mana di antara dua kloset akan ada handrail stainless steel dan juga ada bangku. Nah, untuk kamar mandi difabel biasanya dia punya bangku ya, karena penggunanya nggak akan bisa berdiri atau mandi di kursi rodanya. Jadi harus ada bangku untuk area shower. Nah, di sini saya mencoba mengakomodasi itu. Dan juga ada railing, misalkan dari area shower mungkin mau lanjut ke wastafel atau cermin ya. Meskipun secara standar ini memang harusnya bisa manuver 150 karena tadi terkait dengan budget dan luasan, akhirnya berkompromi saja saya dengan budget itu. Yang terpenting 110 ketika masuk di area ini 110 bisa terakomodasi. Kursi roda masuk, ketika mau ke kloset turun sambil pegangan tangan kiri, kemudian duduk di kloset. Kemudian kalau mau pindah ke sini, pegangan ke sini, pindah ke bangkunya. Kemudian dari bangku mau ke wastafel, tapi kursi roda masih ada, kursi roda masih di dalam kamar mandi, pegangan ke sini sambil wastafel, kita bisa duduk kembali ke kursi roda dan menuju ke cermin dan area wastafel. Nah itu, dan nanti mundurnya mungkin masih perlu bantuan ya, karena dia harus ditarik mundur ke dalam ke dalam area sirkulasi ini, dan juga kemudian lanjut ke kamar. Dan juga ada satu jendela yang fungsinya sebagai pintu juga ketika darurat gitu ya. Misalkan ibu dari kursi roda pengen langsung ke teras, nggak harus muter dulu lewat depan, tapi ada lewat jendela yang bisa dibuka full sampai bawah dan bisa langsung mengakses ke teras gitu ya. Dan juga ada ram untuk menuju ke atas itu. Cuma ini ramnya ini mesti kami review lagi karena harusnya 110 ini ya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan juga ini ya, yang terpenting adalah ram di antara perbedaan ketinggian kamar dengan kamar mandi, di mana tidak langsung jeglong, tidak langsung turun gitu ya, lancip turun gitu ya, tapi ada plengsengan ya, plengsengan itu ada ram kecil sehingga nyaman untuk kursi roda untuk mendorong ke dalam kamar mandi. Ya ini jadi sangat penting kalau kita mau merancang kamar mandi di area khusus difabel ya. Ya kira-kira seperti ini untuk ruang dalamnya gitu ya, ada stainless steel untuk pegangan, kemudian ada shower. Nah showernya ini sedang kami revisi ya. Nah, mungkin showernya nanti akan ada di sini gitu ya, dan juga ada wastafel gitu, ada bangku, terutama ada bangku bisa menggunakan plat beton atau bangku yang bisa dilipat tapi kuat menahan dari dan tidak licin gitu ya, kuat menahan dari beban penggunanya. Dan juga untuk kamar mandi teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa kamar mandi paling nggak harus tidak licin ininya lantainya. Jadi kita menggunakan keramik granit yang bertekstur ya. Ya kira-kira potongannya seperti ini. Mestinya ini nenek, cuma saya punya gambarnya. Gambarnya laki-laki ya, dan apa-apa. Tapi dari kamar menuju kamar mandi ini ada ram kecil hanya untuk memudahkan akses kursi roda menuju ke dalam kamar mandi, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa mengecek kembali luasan kamar mandi difabelnya, standar-standar apa yang harus dipenuhi dalam kamar mandi difabel terkait dengan bangku, pegangan, railing, handrail, dan juga ruang geraknya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan kembali lagi ketika teman-teman menyusun program ruang dan besaran luasan ruangnya. Ya, mungkin sementara itu dulu dari saya untuk paparan terkait dengan detail ruang dalam. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kurang jelasan gitu ya dari saya. Mungkin nanti
kalau ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu dosen sekalian atau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silahkan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Biasanya nggak ada. Baik, terima kasih. Sementara itu dulu dari saya. Sekali lagi, ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Yopi. Sama-sama Pak. Apakah ada tanggapan atau diskusi dari Bapak Ibu maupun dari teman-teman? Tidak ada? Silakan, Oke. Pak. Kalau tidak ada, dengan demikian berarti kuliah umum untuk DA1 semester ini sudah berakhir nggih Pak Yopi dan Bapak Ibu yang lain. Wah, iya, Terima Pak. kasih atas peran serta Bapak Ibu dosen, baik dosen praktisi maupun dosen internal terkait dengan penyiapan materi dan kemudian juga memberikan materi di kuliah umum di DA1 selama ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, bisa kita akhiri, nggih. Kita lanjut ke progres tugas kelas masing-masing. Jangan lupa besok Sabtu ada pengumpulan ya, jadwal pengumpulan untuk menentukan DA Awards ya. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat selalu. Pak Yopi, Pak Zaki. Terima selamat kasih pagi. Pak Yopi. Terima kasih Pak Yopi, terima kasih Pak Zaki. Oke, sami-sami. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, terima kasih. Sami-sami.